Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hasyiyah I'anatul Talibin, masih melanjutkan sholat hari raya. Kita telah sampai kepada qauluhu, perkataan syarah, wala yutadaraku, dan gak perlu disusuri apa takbir fi tsaniyah pada rakaat yang kedua. Al-fi'lu, adapun fi'ilnya itu mabniyun lil majhul, mabni majhul, jadi yutadaraku. Wa naibu fa'ilihi, adapun naib fa'ilnya itu adalah dhamirun, dhamir ya'udu yang kembali ala takbir, atas takbir. Ai la yu'ta, enggak perlu didatangkan bihi dengan takbir yang terlewat, ma'a takbirati rakaati tsaniyah, bersama takbir pada rakaat yang kedua. Jadi jika takbir yang pertama itu sudah terlewat, enggak perlu didatangkan pada rakaat yang kedua. Wahada, dan ini mu'tamad Ibnu Hajar. Ini adalah mu'tamadnya Ibnu Hajar. Wajaro, dan telah menjalankan Ar-Ramliyu, Imam Ramli, ala sunniyati tadarukiha, atas kesunahan menyusuli takbir pada rakaat yang pertama, fi tsaniyah, digabungkan pada takbir pada rakaat yang kedua, ma'a takbiriha, bersama takbir pada rakaat yang kedua. Jadi kalau menurut Imam Ramli, ketika seorang meninggalkan takbir pada rakaat yang pertama, disunnahkan menyusuli pada takbir yang kedua. Jadi digabungkan dengan takbir pada rakaat yang kedua, sehingga jumlahnya adalah 7 tambah 5, yaitu 12. Qiyasan, karena mengkiaskan ala qiraatil jum'ah, atas bacaan surah jum'ah, fi raqatil ula, pada rakaat yang pertama, min sholatil jum'ah, daripada sholat Jumat. Fa innahu, sesungguhnya, idza taraka, apabila seorang meninggalkan surah Jum'ah, fiha, pada rakaat yang pertama, sunnah, disunahkan, lahu, baginya, ayyaqra'aha, hendaknya dia membaca surah Jum'ah fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua, ma'al munafiqun, bersama surah Munafiqun. Jadi sholat Jumat itu sunnahnya pada rakaat yang pertama membaca surah Jum'ah, kemudian pada rakaat yang kedua membacanya Munafiqun. Nah, ketika seorang meninggalkan membaca surah Jum'ah pada rakaat yang pertama, disunnahkan baginya menggabungkan surah Jum'ah dan surah Munafiqun pada rakaat yang kedua. Nah, takbir tadi oleh Imam Ramli disamakan dengan surah Jumat ini. Kemudian wa qauluhu, perkataannya syarah yang mengatakan fi lailatihima, pada malam keduanya. Nah, perkataan syarah ini maktufun, diatafkan ala qaulihi, atas perkataannya syarah fil ula. Ay yusan wa yusanu, dan disunahkan ayu kabiro, seorang bertakbir fi lailati Idul Fitri, pada malam Idul Fitri, wa lailati Idul Adha, dan pada malam Idul Adha. Wa qauluhu, dan perkataan syarah yang mengatakan min ghurubi syamsi, ay maksudnya adalah anabtida at-takbir hina idzin, bahasanya permulaan takbir yaitu ketika tenggelamnya matahari. Wa qauluhu, dan perkataan syarah yang mengatakan ila ayyuhrimal imam, sampai imam melakukan takbiratul ihram. Jadi takbir untuk hari raya Idul Fitri itu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai imam melakukan takbiratul ihram pada sholat hari raya Id. Ai maksudnya ila ayantiqo, sampai imam mengucapkan birra, huruf ra, minat taharum, dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, sampai ra itu kesudahan takbir itu sudah selesai. Wahada, dan ini fi haqqiman, pada haknya orang sholat yang dia sholat jamaatan, secara berjamaah. Wa amma man sholla munfaridan, adapun orang yang sholat id secara sendirian, fal ibrah, maka adapun yang dijadikan patokan akhir takbir
itu fi haqqihi pada haknya itu adalah bi ihramihi dengan takbiratul ihramnya dia. Fa'il lam yusalli aslan, maka jika dia tidak sholat sama sekali, faqil maka dikatakan yastamiru, kesunahan takbir tadi itu berlangsung fi haqqihi pada haknya ila zawal sampai waktu zawal, yaitu sampai waktu zuhur. Wakil dan dikatakan ila awali waktin, sampai permulaan waktu, yutlab yang dituntut minal imam daripada imam, ad-dukhulu lis-shalah masuk di dalam sholat, masuk untuk sholat fihi pada permulaan waktu tadi. Wa yusanu dan disunahkan ayakuna dzalika takbir, adanya takbir itu fituruk di jalan-jalan, wal manazil di rumah-rumah, wal masajid dan di masjid-masjid, wal aswaq dan di pasar-pasar, wa ghiriha dan selain itu semua. Masyian dalam keadaan berjalan, raqiban dalam keadaan naik kendaraan, qaidan dalam keadaan duduk, muttaji'an tidur miring, fi jami'il ahwal dalam seluruh kondisi-kondisi, illa kecuali fi nahwi baitil khola pada seumpama baitil khola yaitu WC. Wa daliluhu fil awal, adapun dalilnya yang pertama takbir pada sholat hari raya Idul Fitri itu adalah qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walituk milul iddata, dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangan, ai iddata shaumi Ramadan, bilangan puasa Ramadan, walitukabbirullah, dan hendaknya kalian bertakbir kepada Allah, ai inda ikmaliha, ketika sempurnanya bilangan puasa Ramadan. Wa fitsani, dan untuk takbir yang kedua yaitu sholat hari raya Idul Adha itu al-qiyas, itu disamakan alal awal atas takbir yang pertama yaitu hari raya Id. Wa hadza takbir, dan ini takbir hari raya Idul Fitri ini yusama dinamai dengan mursalan wa mutlaqon, takbir mursal dan takbir mutlak. La id, karena la yutaqayyadu, karena takbir ini enggak diikat bisolatin dengan solat, wala nahwiha dan dengan seumpama solat, wa ma dzukira li haji, dan apa-apa yang disebutkan untuk selain haji. Wa amma huwa, adapun untuk selain haji, wa amma huwa, adapun orang yang berhaji, fala yukabbir, maka orang yang haji tadi enggak perlu bertakbir, ada takbir kepada takbir ini. Kenapa? Li anna talbiyata, karena talbiyah labbaik Allahumma labbaik itu syiaruhu, itu adalah syiarnya haji. Jadi kalau untuk orang yang berhaji itu enggak bertakbir, tapi hendaknya dia membaca talbiyah, karena talbiyah itu adalah syiaruhu, syiarnya orang yang haji. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan ma'aruf isautin, bersama mengangkat suara, ai li ghairil mar'ah, untuk selain perempuan, amma hiya, adapun perempuan, fala tarfa sautahu, maka dia enggak boleh mengangkat suaranya, ma'a ghairi maharimnya, bersama selain mahram-mahramnya. Qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan aqiba kulli sholatin, setelah setiap salat, perkataan ini maktufun, ini diatofkan ala qaulihi, atas perkataannya syarah, fil ula aidan, pada perkataan ula aidan juga. Ai maksudnya wa yusanu, dan disunahkan, ayukabbiru aidan, disunahkan seorang bertakbir juga, akibat kulli sholatin, setelah setiap sholat, fardon kanat au naflan, baik sholat itu fardu atau sholat itu sunnah, adaan atau apakah sholat itu ada, au qodoan atau sholat itu qodok. Wa hadza takbir, dan takbir ini yusama dinamai muqayyadan, takbir muqayyad. Nah, tetapi wa huwa, adapun takbir ini takbir muqayyad itu khusun, itu khusus bi'idul adha, dengan idul adha. Jadi kalau sholat hari raya Idul Adha itu disunahkan setelah sholat, melakukan sholat apa saja, apakah qodok, sunnah, qodok dan seterusnya, itu disunahkan bertakbir. Kemudian qauluhu, perkataannya syarah yang mengatakan min subhi arafata, dari subuh hari Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah,
Perkataan itu muta'alliq berkaitan bi yukabbir dengan perkataan yukabbir al-muqaddar yang ditakdirkan. Ai wa yukabbir dan hendaknya seorang bertakbir akibat kulli sholatin setelah setiap sholat min akbi fi'li subhi yaumi arafah, yaitu dari setelah melakukan sholat subuh pada hari Arafah. Jadi setelah sholat subuh hari Arafah disunahkan sudah mulai bertakbir. Wa qauluhu dan perkataan syarih mengatakan ila asri akhiri ayami tasyrik, sampai asar akhir hari tasyrik, ay ila aqbi fi'li asri akhiriha. Maksudnya adalah sampai setelah melakukan sholat asar akhir hari-hari tasyrik. Wahada dan ini mu'tamad Ibnu Hajar. Mu'tamad Ibnu Hajar ini adalah mu'tamadnya Ibnu Hajar. Wa'tamada dan telah berpegang Imam Romli annahu bahasanya yadkhul takbir tadi itu masuk bi fajri yaumi arafah, yaitu dengan subuh hari Arafah. Wa illam yusalli subha, meskipun dia belum sholat subuh, itu sudah disunahkan. Wa yantahi dan berakhir apa takbir tadi bi ghurubi akhiri ayami tasyrik, dengan tenggelamnya matahari akhir hari-hari tasyrik. Jadi berbeda dengan Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar selesainya tadi adalah asar, tapi kalau menurut Imam Romli itu dengan tenggelamnya matahari akhir hari-hari tasyrik. Wa ala kullin dan atas masing-masing pendapat tadi yukabir hendaknya seorang bertakbir ba'da sholatil asri, setelah sholat asar akhiri ayami tasyrik, akhir ayami tasyrik, pada akhir hari-hari tasyrik. Wayantahi dan selesainya tadi berakhir takbir tadi bihi dengan asar tadi, inda Ibnu Hajar menurut Ibnu Hajar, wa inda Mimra yaitu menurut Imam Ramli bil ghurub berakhirnya tadi dengan tenggelamnya matahari. Wahad dan ini li ghairil hajj untuk orang yang berhaji. Amma huwa adapun orang yang berhaji fayukabbir hendaknya orang yang berhaji tadi takbir min zuhri yaumin nahri, dimulai dari zuhurnya hari raya hari nahar, yaitu tanggal 10, dari sholat zuhurnya hari nahar tanggal 10 illa subhi sampai subuh akhiri ayami tasyrik, akhir hari-hari tasyrik. Berbeda dengan selain haji. Di anna awala sholatin, karena pertama kalinya sholat yusolliha yang orang haji tadi sholat ba'da tahallulihi setelah tahallulnya dia, itu adalah adzuhru zuhur. Wa akhiru sholatin dan akhir sholat yusolliha yang orang haji tadi sholat bimina dengan di Mina qabla nafrihi asani, sebelum nafarnya yang kedua, itu adalah as-subhu subuh. Wahada dan ini mu'tamad Ibnu Hajar, ini adalah mu'tamadnya Ibnu Hajar tabaan lin Nawawi, karena mengikuti Imam Nawawi. Wa'tamada dan telah berpegang Mimra Imam Romli anal ibrata, bahasanya yang dijadikan patokan itu adalah bitahallul, dengan tahallulnya orang yang haji tadi, taqaddama baik tahallulnya tadi itu maju, au ta'akhkhara atau mundur. Famata tahallala, maka kapan saja orang yang haji tadi itu melakukan tahallul, kabaroh hendaknya dia bertakbir. Wa kataba dan telah menulis ar-Rasyidiyu Imam Rasyidi ala qaulil minhaj atas perkataannya minhaj, wa yukhtamu dan diakhiri bi subhi akhiri tasyrik, bi subhi akhiri tasyrik, diakhiri apa takbir tadi dengan subuh hari-hari tasyrik, akhir hari-hari tasyrik. Mana suhu redaksinya adalah hadza ini min haitsu dari sisi kaunuhu adanya orang tadi itu hajan orang yang berhaji, kama yu'khad sebagaimana diambil minal illah daripada alasannya. Wa illa kalau enggak fa minal maklum maka termasuk perkara yang diketahui annahu ba'da dzalika, bahasanya takbir tadi itu setelah itu.
kaghairihi seperti selain orang yang haji. Fayutlabu maka dituntut minhu dari orang haji tadi at-takbir al-matlub, yaitu takbir yang dituntut mingkul ahadin dari setiap orang ila ghurub sampai tenggelamnya matahari. Fatanabbah lahu maka perhatikanlah itu. Wasighatu takbir adapun sigotnya takbir al-mahbub yang disukai adalah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Wastahsana dan Imam Syafi'i menganggap baik, istahsan menganggap baik fil di dalam kitab ayazida hendaknya seorang menambah ba'da takbirati tsaniyah setelah takbir yang kedua menambah Allahu akbar walillahil hamd walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila la ilaha illallah dah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.